Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah As-Saff. Dan semoga dengan selesainya kita dari penjelasan ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam surah tersebut. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai penjelasan surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ini termasuk di dalam kategori surah Madaniyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah ke Madinah. Dan surah Al-Jumu'ah ini termasuk di dalam surah yang diistilahkan dengan Al-Musabbihat, di mana surah ini diawali dengan ayat sabbaha atau yusabbihu, ya, sebagaimana juga pada beberapa surah yang lain. Dan pada surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang satu kenikmatan, yaitu nikmat diutusnya seorang rasul, di mana jika kita memperhatikan sejarah, maka cukup panjang rentan waktu antara Nabiullah Isa alaihi salam dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi banyak keburukan-keburukan di tengah masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan urusan akidah, ibadah, dan juga akhlak, disebabkan adanya waktu yang cukup panjang di mana tidak ada rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan pada masa masih diutusnya rasul itu tidak terlalu populer istilah ulama. Istilah ulama itu muncul atau menjadi populer setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang posisi ulama itu sebagai warathatul anbiya. Ya, sehingga keberadaan para ulama itulah yang mengemban tugas yang sebelumnya diemban oleh para nabi dan rasul. Nah, tetapi sebelum itu, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belum populer istilah ulama tersebut. Meskipun ada yang memiliki keahlian di dalam agama yang
dibawa oleh para nabi dan rasul. Tetapi itu tidak bertahan lama, sehingga masuklah pada satu fase di mana manusia tidak lagi memiliki rujukan yang terpercaya dalam urusan-urusan agama. Akhirnya terjadilah banyak perubahan-perubahan. Secara garis besar, manusia pada waktu itu ada yang diistilahkan dengan ahlul kitab, pengikut Nabi Isa, dan orang-orang Arab sendiri itu mengklaim tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dalam kenyataan dan praktek beragama yang mereka terapkan, baik yang mengklaim sebagai pengikut Nabiullah Isa alaihissalam ataupun mengklaim sebagai pengikut ajaran Nabiullah Ibrahim, ternyata banyak mengalami perubahan-perubahan dalam akidah, dalam praktek ibadah, dan juga dalam muamalah, sehingga keburukan pada masa itu begitu sempurna dalam semua aspek kehidupan. Nah, dalam kondisi yang sangat buruk, yang mencapai puncaknya, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ayat ini seperti yang kita sebutkan di awal, diawali dengan yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih untuk Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malik Al-Quddus, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik itu artinya yang memiliki sekaligus menguasai. Jadi kalau Al-Malik itu diambil dari kata-kata Al-Mulk yang artinya penguasa. Kemudian Al-Malik itu diambil dari kata-kata Al-Milk yang artinya pemilik. Dan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memiliki dua hal tersebut, sebagai penguasa yang sempurna dan sebagai pemilik yang sempurna. Beda dengan kepemilikan yang ada pada manusia dan kekuasaan yang ada pada manusia. Di mana kepemilikan yang ada pada manusia itu tidak sempurna, sebagaimana juga kekuasaan yang ada pada manusia itu juga tidak sempurna. Adapun kepemilikan dan kekuasaan yang ada pada Allah itu adalah kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna. Al-Quddus yang Maha Suci, Al-Malikul Quddus, Al-Azizul Hakim. Al-Aziz yang tidak terkalahkan, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus juga menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yanqadu li amrihi. Jadi bertasbih di dalam ayat ini bagi manusia, bagi kalangan jin, dia mengucapkan subhanallah. Tetapi makna itu tidak terbatas pada hal tersebut, tapi lebih daripada itu, yang qadu li amrihi. Jadi semua makhluk itu tunduk pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membuat suatu ketetapan yang berkaitan dengan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, maka semua makhluk menerimanya dan tidak bisa menolak ketetapan itu. Wa yata'allahuhu wa ya'buduh, dan menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi, menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai
sesembahan, wa ya'buduhu dan menyembahnya. Dan itu adalah hal yang secara akal wajib diterima oleh setiap manusia. Li'annahul kamilu al-malik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan. Karena sifat kesempurnaan itulah maka dialah yang satu-satunya benar untuk kita sembah. Ya, karenanya di dalam salat kita diperintahkan membaca suratul Fatihah, dan itu diawali dengan kata-kata alhamdu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji hanya milik Allah karena Allah pemilik kesempurnaan. Karena Allah sebagai pemilik kesempurnaan, maka dialah yang benar dan satu-satunya berhak untuk disembah. Adapun yang selainnya, makhluk apapun dia, semulia apapun dia, ya, tetap pasti memiliki kekurangan-kekurangan, ya, sehingga tidak benar untuk disembah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang yang melakukan kezaliman yang terbesar, karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menjadikan sesuatu sebagai sesembahan yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan secara mutlak. Alladzi lahu mulkul alam al-alawi was-sufli. Allah Subhanahu wa taala pemilik daripada alam ini. Jadi as-samawati wal ard itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat di dalam ayat Al-Qur'an untuk mewakili yang di atas dan yang di bawah. Jadi semuanya di bawah kekuasaan Allah, yang di atas dan yang di bawah, yang berasal dari atas, yang berasal dari bawah. Hujan, ya, apa saja yang turun dari langit itu semua tidak lepas dari kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang keluar dari bumi, ya, semuanya itu adalah bagian dari pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fal jami'u mamalikihi wa tahta tadbirihi. Jadi semuanya tanpa ada pengecualian, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah dan kepemilikan Allah, dan semuanya berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna yang ketika seseorang memahaminya dengan seksama, memahaminya dengan benar, maka ia akan terjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Tetapi ketika makna seperti ini terabaikan atau terlupakan, maka inilah yang kadang menjadikan seseorang terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Karena lupa bahwa ketika dia melakukan kesyirikan, sebenarnya dia menyalurkan penyembahannya kepada makhluk yang kurang lebih sama dengan dirinya. Nah, secara akal bagaimana mungkin seseorang menjadikan makhluk sebagai objek yang disembah? Ini tentu sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Tetapi ketika makna-makna seperti yang tadi disebutkan itu luput, terlupakan, terabaikan dari diri seseorang, ya, maka terjadilah kesyirikan itu. Al-Quddus, ya, itu maknanya, penjelasan tafsirannya itu adalah Al-Mu'azzamu Al-Munazzahu an kulli afatin wa naqs, yang maha agung, yang tersucikan dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Karenanya hal yang dituntut dari seorang hamba untuk selalu ia jaga adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia
manusia yang pada dirinya itu ada kekurangan-kekurangan, itu kita dilarang berburuk sangka kepada mereka. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan. Sehingga meskipun ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang buruk dalam penilaian kita, tetapi kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud nyata dari baik sangka kita kepada Allah itu adalah dengan bersabar atas ketetapan yang Ia tetapkan, terutama ketika ketetapan itu adalah kategori takdir buruk dalam penilaian kita. Kita bersabar karena pasti ada kebaikan yang menyertai daripada setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi semua yang Allah tetapkan itu pasti ada unsur ujiannya. Ketika itu adalah sesuatu yang buruk, maka di situ ada unsur ujian. Kalau kita lulus, maka keburukan yang menurut kita buruk itu akan mendatangkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, ketika itu adalah kebaikan, kenikmatan misalnya, rezeki yang melimpah, maka pasti di situ juga ada unsur ujiannya. Kenikmatan bisa menjadi keburukan kalau kita tidak lulus dalam unsur ujian yang ada di dalamnya. Kenikmatan akan berujung pada kebaikan bagi diri kita kalau kita lulus pada unsur ujian yang ada di dalam kenikmatan itu. Karenanya suatu kenikmatan itu tidak hanya sebatas untuk kita nikmati, tapi untuk kita pahami bahwa di situ ada unsur ujian. Dan supaya kita lulus dari unsur ujian, jika itu adalah kenikmatan, ya dengan jalan mensyukurinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara namanya dan sifat yang melekat pada dirinya itu adalah suci dari segala bentuk kekurangan. Sehingga inilah yang mendorong kita untuk selalu berbaik sangka kepadanya. Al-Aziz Al-Qahiru lil asya'i kulliha. Ya, Al-Aziz yang maha kuat, yang tidak terkalahkan, yang mengalahkan segala hal. Al-Hakim fi khalqihi wa amrihi, yang penuh dengan hikmah di dalam setiap penciptaannya, dalam setiap perintah-perintahnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa ciri orang beriman itu ketika mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ucapannya selain mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, karena apa yang datang dari Allah itu adalah kebenaran mutlak dan pasti itu adalah kesempurnaan, sehingga tidak perlu untuk kemudian dianalisa, dimusyawarahkan, dipertimbangkan apakah kita terima atau tidak, karena itu datang dari zat yang maha sempurna, sehingga dia pasti adalah suatu kebenaran yang mutlak. Ya. Beda kalau dari manusia. Ya, kalau sesuatu itu datangnya murni dari manusia, maka wajar untuk kemudian dianalisa, dipertimbangkan, dimusyawarahkan, karena bisa salah, bisa benar. Tapi kalau datangnya dari Allah, maka ucapan seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan berkaitan dengan penyebutan nama-nama di awal ayat ini, di awal surah ini, beliau mengatakan fahadhil awsaful azimah mimma tad'u ila ibadatillahi wahda la syarikalah. Jadi nama-nama Allah yang tadi disebutkan, ini nama-nama Allah yang sangat agung, yang mendorong dan menuntut semua makhluk ketika ia mengetahui dan memahami nama-nama ini untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu faidah dan manfaat yang kita petik dari nama-nama Allah yang sangat sering diucapkan, sangat sering disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, biasanya di akhir-akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang namanya.
itu tidak lain adalah untuk menguatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang dirinya itu melalui nama-namanya. Karena nama Allah itu bukan sekedar nama sebagaimana yang ada pada manusia. Tapi nama Allah itu menunjukkan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak mesti identik antara namanya dengan sifatnya. Bisa saja namanya sangat mulia, tetapi sifat dan perilakunya sangat buruk, tidak sesuai dengan namanya. Tetapi nama Allah itu sesuai dengan apa yang terkandung di dalam nama tersebut. Ya, makanya ketika dikatakan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, itu artinya Allah memiliki sifat Maha Mengampuni. Sehingga kita terdorong untuk minta ampun kepadanya. Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita terdorong untuk meminta kasih sayang dari Allah, melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah cara yang kita diajarkan oleh para ulama ketika membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada beribadah dengan nama-nama Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoa dan beribadahlah dengannya. Ya, kalau berdoa jelas, ya, kita meminta, kemudian kita sebutkan nama Allah, atau kita panggil Allah dengan namanya, kemudian kita sampaikan permintaan kita. Ya, misalnya kita katakan, Allahumma ghfirli ya Ghaffar, atau ya Ghaffar ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah saya. Ampunilah saya, wahai Zat yang Maha Pengampun. Itu adalah berdoa dengan namanya, dan itu bagian dari tawassul yang disyariatkan. Adapun beribadah dengan nama Allah itu adalah menjadikan nama-nama Allah sebagai pendorong bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti misalnya tadi disebutkan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka kita melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Ar-Rahman, melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Aziz dan seterusnya, ya, kita melakukan amalan, kalau itu adalah hal-hal yang baik untuk kita dapatkan, ya kita melakukan amalan untuk mendapatkannya, atau kita melakukan amalan untuk menjauhinya. Itulah bentuk daripada pengamalan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, jadi nama-nama Allah yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu memiliki manfaat yang sangat baik untuk penguatan dalam praktek beragama kita. Ya, makanya hampir di setiap lembaran-lembaran Al-Qur'an pasti di situ ada disebutkan tentang nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.